Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kita bisa terus berdiskusi tentang kejayaan Indonesia. Kalian pasti sering mendengar, Indonesia itu masih negara berkembang, belum siap bersaing. Tapi, benarkah demikian? Hari ini kita akan membuktikan bahwa Indonesia bukan negara kemarin sore. Sejarah telah mencatat bagaimana negeri ini bertahan dari berbagai ujian berat dari penjajahan, ancaman kedaulatan, hingga tantangan ekonomi global. Namun, Indonesia tidak hanya bertahan, Indonesia bangkit dan berkembang menjadi kekuatan besar di Asia. Di video ini, kita akan membahas perjalanan luar biasa bangsa ini. Sejarah perjuangan Nusantara dari kerajaan besar hingga kemerdekaan. Ujian kedaulatan bagaimana Indonesia menghadapi ancaman dalam dan luar negeri. Kebangkitan ekonomi dari krisis hingga menjadi raksasa ekonomi Asia. Kekuatan siber dan militer Indonesia siap menghadapi perang modern. Masa depan Indonesia, visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia adalah bangsa yang tak bisa diremehkan. Dari kekuatan netizen di dunia maya hingga pasukan elit di dunia nyata, kita telah membuktikan bahwa bangsa ini solid dan siap menghadapi tantangan global. Jadi, apakah kalian siap untuk melihat bagaimana Indonesia berkembang menjadi kekuatan dunia? Tonton sampai habis, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Cut to montage footage, TNI, Startup Unicorn, pembangunan IKN, dan netizen beraksi di dunia digital. Subscribe sekarang dan mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih kuat. Indonesia bukanlah negara baru yang tiba-tiba muncul di abad ke-20. Negeri ini memiliki akar sejarah panjang yang terbentuk dari kerajaan-kerajaan besar, perjuangan melawan penjajah, dan akhirnya meraih kemerdekaan setelah melewati berbagai perlawanan. Kejayaan Nusantara, Sriwijaya dan Majapahit. Sebelum ada Indonesia, wilayah Nusantara telah menjadi pusat peradaban besar. Sriwijaya, abad ke-7 hingga ke-13, adalah kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara, menghubungkan India, Cina, dan Timur Tengah. Kemudian, Majapahit abad ke-13 hingga ke-16 menjadi salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri, dengan wilayah kekuasaan yang mencakup sebagian besar Asia Tenggara. Datangnya penjajah, perlawanan dari Sabang sampai Merauke. Ketika bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah, mereka mulai menjajah dan menguasai wilayah ini selama berabad-abad. Namun, perlawanan tidak pernah berhenti. Dari Aceh hingga Maluku, rakyat Nusantara melawan dengan gagah berani. Beberapa tokoh besar perlawanan antara lain. Patimura di Maluku, 1817, Sultan Agung dari Mataram yang menyerang VOC di Batavia, tahun 1628 sampai tahun 1629. Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri, tahun 1803 sampai tahun 1838. Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa, tahun 1825 sampai tahun 1830. Sisingamangaraja XII yang melawan Belanda di Sumatera Utara, tahun 1878 sampai tahun 1907. Meskipun banyak perlawanan yang akhirnya dipadamkan, semangat perjuangan tidak pernah padam. Era kebangkitan nasional, dari Budi Utomo hingga Sumpah Pemuda. Setelah perjuangan fisik selama ratusan tahun, muncul kesadaran baru bahwa perjuangan harus dilakukan dengan strategi yang lebih modern. Pada tahun 1908, berdirilah Budi Utomo, organisasi pertama yang menanamkan semangat persatuan dan pendidikan untuk melawan penjajahan. Puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, ketika pemuda dari berbagai suku dan daerah mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Mereka bersumpah bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu Indonesia. Ini menjadi titik balik kesadaran nasional bahwa Indonesia bukan sekadar kumpulan suku, tetapi satu bangsa yang harus bersatu untuk merdeka. 1.4 Proklamasi Kemerdekaan 1945, Puncak Perjuangan. Perjuangan panjang rakyat akhirnya mencapai titik kemenangan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, kemerdekaan ini tidak serta-merta diterima oleh penjajah. Belanda kembali ingin menguasai Indonesia, memicu perang mempertahankan kemerdekaan, seperti Pertempuran Surabaya tanggal 10 November tahun 1945.
Agresi militer Belanda I dan II, tahun 1947 sampai tahun 1949. Perang gerilya dipimpin Jenderal Sudirman. Akhirnya, setelah perjuangan panjang di medan perang dan diplomasi internasional, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Sejarah membuktikan bahwa Indonesia bukan negara kemarin sore. Dari kerajaan besar, perlawanan gigih, hingga akhirnya merdeka, bangsa ini telah melalui perjalanan panjang yang penuh pengorbanan. Inilah warisan yang harus kita jaga. Merdeka bukan berarti bebas dari tantangan. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia langsung menghadapi berbagai ujian yang mengancam kedaulatan, baik dari agresi militer asing, pemberontakan dalam negeri, hingga potensi perpecahan wilayah. Namun, bangsa ini membuktikan bahwa Indonesia bukan negara lemah yang bisa dengan mudah dipecah belah. Agresi militer, Belanda enggan melepas Indonesia. Setelah Jepang menyerah pada sekutu di Perang Dunia II, Belanda mencoba kembali menjajah Indonesia dengan dalih menertibkan wilayah bekas jajahan mereka. Dua agresi militer besar terjadi. Agresi militer Belanda I, 1947. Belanda menyerang wilayah Indonesia dan merebut kota-kota penting seperti Bandung, Semarang, dan Malang. Namun, dunia internasional mulai menekan Belanda setelah perlawanan sengit rakyat Indonesia. Agresi militer Belanda II tahun 1948 sampai tahun 1949. Belanda melancarkan serangan lebih besar, bahkan menduduki Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Namun, perlawanan gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman membuat Belanda kewalahan. Akhirnya, tekanan internasional memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Ancaman disintegrasi, pemberontakan dan separatisme. Setelah Belanda pergi, ancaman bagi Indonesia tidak berhenti. Beberapa kelompok mencoba memisahkan diri atau menggulingkan pemerintahan dengan berbagai ideologi. DITI tahun 1949 sampai tahun 1962. Dipimpin oleh SM Kartosuwiryo, gerakan ini ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini tersebar di Jawa Barat, Sulawesi Selatan Kahar Muzakar, dan Aceh Daud Bereh, sebelum akhirnya ditumpas oleh TNI. PRRI Permesta tahun 1957 sampai tahun 1961. Pemberontakan ini terjadi di Sumatera dan Sulawesi karena ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Pemerintah menindak tegas dengan operasi militer yang dipimpin Jenderal A.H. Nasution, G30 SPKI, 1965. Pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) ini bertujuan mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Mereka membunuh para jenderal TNI dalam peristiwa tanggal 30 September tahun 1965. Namun, gerakan ini berhasil digagalkan dan PKI dibubarkan. Timor Timur memisahkan diri, 1999. Timor Timur, sekarang Timor Leste, sempat menjadi bagian dari Indonesia sejak 1976. Namun, setelah referendum yang diawasi PBB pada 1999, Timor Timur memilih merdeka, menjadi satu dari sedikit wilayah yang berhasil memisahkan diri dari Indonesia. Kedaulatan wilayah, konflik perbatasan dan Natuna. Indonesia juga sering menghadapi tantangan dalam mempertahankan perbatasannya. Beberapa kasus penting antara lain, konflik Irian Barat tahun 1961 sampai tahun 1963. Belanda awalnya enggan menyerahkan Papua ke Indonesia. Namun, setelah tekanan diplomasi dan operasi militer Operasi Trikora, Irian Barat akhirnya menjadi bagian Indonesia pada 1963. Ambalat 2005. Indonesia dan Malaysia bersengketa soal wilayah perairan Ambalat di Kalimantan. Meski belum sepenuhnya selesai, TNI terus menjaga wilayah ini dari klaim Malaysia. Laut Natuna Utara. China mengklaim sebagian perairan Natuna sebagai bagian dari wilayahnya. Namun, Indonesia tegas mempertahankan kedaulatan dengan mengerahkan kapal perang dan meningkatkan patroli di kawasan tersebut. Sejak merdeka, Indonesia terus menghadapi berbagai ujian kedaulatan. Dari agresi militer, pemberontakan dalam negeri, hingga ancaman perbatasan, bangsa ini selalu berhasil bertahan.
Sejarah membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat dan tidak mudah dipecah belah. Setelah berhasil mempertahankan kedaulatan dari berbagai ancaman, Indonesia menghadapi tantangan baru, membangun ekonomi yang kuat dan mandiri. Dari negara yang dulunya dijajah karena kekayaan alamnya hingga menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia, perjalanan ekonomi Indonesia penuh dengan pasang surut. Namun, bangsa ini terus berkembang dan kini menjadi pemain utama di tingkat global. Dari krisis ke kebangkitan, perjalanan ekonomi Indonesia. Sejak merdeka, ekonomi Indonesia mengalami berbagai fase penting. Era Orde Lama tahun 1945 sampai tahun 1966 membangun dari nol. Pada awal kemerdekaan, ekonomi Indonesia masih sangat lemah. Soekarno menerapkan ekonomi berbasis nasionalisasi aset asing dan sistem ekonomi terpimpin. Namun, hiperinflasi dan utang luar negeri yang membengkak menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Era Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998 pertumbuhan pesat dan krisis. Di bawah kepemimpinan Soeharto, ekonomi mulai stabil dengan masuknya investasi asing dan ekspor minyak. Indonesia mengalami pertumbuhan tinggi pada era tahun 1970 sampai tahun 1980-an. Namun, krisis moneter tahun 1997 sampai tahun 1998 menghantam keras, menyebabkan keruntuhan ekonomi dan lengsernya Soeharto. Era reformasi, 1998 sekarang pemulihan dan pertumbuhan. Setelah krisis, Indonesia berhasil bangkit dengan sistem ekonomi yang lebih terbuka dan demokratis. Berbagai reformasi dilakukan, termasuk pemberantasan korupsi dan deregulasi ekonomi. Indonesia sebagai kekuatan ekonomi Asia. Saat ini, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan termasuk dalam kelompok negara G20. Beberapa indikator kebangkitan ekonomi Indonesia. PDB nominal lebih dari $1 triliun. Indonesia berada di peringkat 16 ekonomi dunia. Pasar konsumen besar dengan lebih dari 270 juta penduduk. Indonesia adalah pasar yang sangat potensial. Sektor digital berkembang pesat. Ekonomi digital diperkirakan mencapai $130 miliar pada 2025. Ketahanan ekonomi global mampu bertahan dari krisis 2008 dan pandemi COVID-19 dengan pemulihan cepat. Beberapa sektor utama yang mendorong pertumbuhan. Industri manufaktur otomotif, tekstil, dan elektronik berkembang pesat. Pertanian dan perkebunan Indonesia adalah eksportir utama kelapa sawit, karet, dan kopi. Pariwisata Bali, Raja Ampat, dan Yogyakarta menarik jutaan wisatawan. Ekonomi digital startup unicorn seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka menunjukkan potensi besar. Indonesia di kancah global, diplomasi ekonomi. Indonesia tidak hanya berkembang di dalam negeri, tetapi juga semakin diperhitungkan di dunia internasional. G20, pemain utama ekonomi dunia. Sebagai satu-satunya wakil ASEAN di G20, Indonesia berperan dalam kebijakan ekonomi global. Perdagangan bebas dan kerjasama ASEAN. Indonesia aktif dalam ASEAN Economic Community (AEC), membuka pasar bebas di Asia Tenggara. Investasi asing dan infrastruktur. Proyek seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), Jalan Tol Trans Jawa, dan MRT Jakarta menarik investasi besar dari luar negeri. Tantangan dan masa depan, menuju Indonesia Emas 2045. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia kuat, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Ketimpangan ekonomi, kesenjangan antara kota dan desa masih tinggi. Korupsi dan birokrasi reformasi masih perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Ketergantungan pada SDA perlu diversifikasi ekonomi agar tidak hanya bergantung pada komoditas alam. Namun, dengan bonus demografi dan inovasi teknologi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju pada 2045. Kuncinya adalah investasi di pendidikan, infrastruktur, dan digitalisasi. Indonesia telah membuktikan diri sebagai kekuatan ekonomi di Asia. Dari krisis hingga pertumbuhan pesat, bangsa ini terus berkembang dan semakin diperhitungkan di dunia. Dengan strategi yang tepat, Indonesia siap menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2050. Seiring dengan berkembangnya zaman, pertahanan suatu negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer konvensional, tetapi juga pada kemampuan siber yang semakin krusial. Indonesia telah membangun kedua sektor ini dengan serius,
membuktikan bahwa bangsa ini tidak bisa diremehkan dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya. Modernisasi militer, dari tentara gerilya ke kekuatan regional. Sejak kemerdekaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkembang dari pasukan gerilya menjadi kekuatan militer modern yang disegani di Asia Tenggara. Beberapa pencapaian dan keunggulan utama TNI. Peringkat 13 militer terkuat di dunia, 2023, menurut Global Firepower. Alutsista modern, pembelian pesawat tempur Rafale dan F-15EX, serta tank dan kapal perang canggih. Pasukan elit yang dikenal di dunia Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Kopaska pasukan Katak. Industri pertahanan mandiri PT Pindad, senjata dan kendaraan militer PT PAL, kapal perang PT Dirgantara Indonesia, pesawat. Kesiapan TNI di wilayah strategis. Laut Natuna Utara menghadapi klaim sepihak China di Laut China Selatan. Perbatasan Papua dan Kalimantan mengamankan wilayah dari ancaman separatis dan konflik perbatasan. Operasi Perdamaian PBB Indonesia aktif mengirim pasukan penjaga perdamaian ke berbagai negara. Perang di era digital, kekuatan siber Indonesia. Selain kekuatan militer fisik, Indonesia juga telah membangun pertahanan siber yang kuat untuk menghadapi ancaman di dunia digital. BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, bertugas melindungi sistem informasi nasional dari serangan siber. Cyber Army TNI dan Polri aktif dalam menangkal ancaman cyberkrime, peretasan, dan propaganda digital. Netizen Indonesia, pasukan siber tak terlihat. Netizen Indonesia dikenal sebagai salah satu komunitas online paling aktif dan solid di dunia. Terlibat dalam berbagai kampanye digital global, dari melawan propaganda asing hingga mendukung kedaulatan Indonesia. Beberapa insiden siber yang menunjukkan kekuatan Indonesia. Perlawanan terhadap kampanye Black Campaign terhadap Indonesia. Netizen Indonesia aktif melawan narasi negatif tentang negara di media sosial. Serangan balik terhadap hacker asing. Beberapa kali kelompok hacker asing mencoba menyerang situs pemerintah, namun langsung ditangkal oleh Cyber Army Indonesia. Pertahanan terhadap hoaks dan disinformasi. BSSN dan netizen proaktif dalam menangkal berita palsu yang berusaha memecah belah bangsa. Indonesia dan perang masa depan, teknologi dan AI dalam pertahanan. Dunia sedang menuju era peperangan berbasis teknologi tinggi. Indonesia pun mulai mengembangkan drone tempur, sistem radar canggih, dan AI dalam keamanan nasional. Beberapa proyek penting. Drone elang hitam UAV buatan Indonesia untuk kepentingan militer. Pengembangan satelit militer memperkuat komunikasi dan intelijen pertahanan. Kecerdasan buatan untuk analisis ancaman, memantau pergerakan musuh dan ancaman siber dengan AI. Indonesia memahami bahwa kekuatan suatu bangsa tidak hanya diukur dari jumlah tank dan pesawat, tetapi juga dari kemampuan bertahan di era digital dan perang informasi. Indonesia bukan hanya negara dengan sejarah panjang dalam mempertahankan kedaulatan, tetapi juga memiliki militer yang modern dan kekuatan siber yang tangguh. Dengan TNI yang terus berkembang, industri pertahanan yang maju, serta netizen yang aktif di dunia digital, Indonesia semakin siap menghadapi tantangan di era global. Indonesia telah melewati berbagai tantangan, dari penjajahan, ujian kedaulatan, hingga krisis ekonomi. Kini, bangsa ini berada di jalur menuju Indonesia Emas 2045, visi besar yang menargetkan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Namun, perjalanan menuju puncak tidak akan mudah. Apa saja tantangan dan peluang yang akan dihadapi Indonesia? Indonesia Emas 2045, visi besar untuk masa depan. Pada 2045, Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaan. Pemerintah telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045, yang mencakup 4 pilar utama, pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan berkualitas untuk mencetak SDM unggul. Riset dan inovasi teknologi dalam industri strategis. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menargetkan PDB di atas $9 triliun pada 2045. Menjadi pusat ekonomi digital dan manufaktur di Asia. Pemerataan pembangunan. Membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan modern. Penguatan infrastruktur di seluruh pelosok negeri. Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik. Militer modern dan sistem pertahanan siber yang kuat. Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Bonus demografi, senjata atau ancaman. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk, dengan mayoritas berada di usia produktif.
Ini adalah bonus demografi, di mana tenaga kerja muda lebih banyak dibandingkan usia tua. Jika dikelola dengan baik, bonus ini bisa menjadi pendorong ekonomi besar. Namun, jika tidak, justru bisa menjadi beban sosial. Peluang, tenaga kerja muda yang produktif. Meningkatnya konsumsi domestik, inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Lapangan kerja harus cukup untuk generasi muda. Pendidikan dan keterampilan harus ditingkatkan. Ancaman pengangguran jika industri tidak berkembang. Indonesia dan revolusi industri 4.0. Dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0, di mana kecerdasan buatan AI, robotika, dan digitalisasi akan mengubah cara hidup manusia. Indonesia harus siap bersaing dalam bidang ini dengan startup teknologi dan unicorn baru mendorong inovasi di sektor digital. Investasi dalam AI, IoT, dan blockchain mengembangkan teknologi masa depan. Meningkatkan ekonomi kreatif memanfaatkan budaya dan industri kreatif untuk pasar global. Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga harus menjadi produsen inovasi. Tantangan besar, apa yang harus diwaspadai? Meskipun prospek masa depan cerah, Indonesia masih harus menghadapi beberapa tantangan besar. Korupsi dan birokrasi lambat. Korupsi masih menjadi penghambat utama dalam pembangunan. Reformasi harus terus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Pembangunan harus merata, agar tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Infrastruktur di luar Jawa harus terus diperkuat. Ancaman global, perubahan iklim dan geopolitik. Perubahan iklim bisa berdampak pada ketahanan pangan dan bencana alam. Di sisi lain, persaingan global bisa memengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan Indonesia. Indonesia di panggung dunia, pemimpin ASEAN dan pemain global. Saat ini, Indonesia sudah menjadi kekuatan utama di ASEAN. Namun, untuk menjadi pemimpin global, Indonesia harus lebih aktif dalam diplomasi global menjadi jembatan antara negara maju dan berkembang. Keamanan regional berperan dalam stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Ekonomi hijau menjadi pusat energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi yang terus berkembang, dan masyarakat yang semakin cerdas, Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi kekuatan besar di dunia. Masa depan Indonesia penuh dengan tantangan, tetapi juga peluang besar. Dengan bonus demografi, inovasi teknologi, dan kepemimpinan yang kuat Indonesia bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju, makmur, dan berdaulat. Apakah kita siap mewujudkan mimpi ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus